Apakah Anda termasuk orang yang sulit di tahun 2024 ini belum bisa mengetahui apa kelebihan Anda? Atau bisa jadi Anda termasuk orang yang sulit untuk memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga kehadiran Anda tidak pernah dinantikan oleh kebanyakan orang. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya Rizal Jamal. Mudah-mudahan bisa berbagi di kesempatan yang baik ini karena semuanya konsepnya adalah anu baik. Jangan lupa titip dan tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin mau ditanyakan, dan silakan kita diskusi di kolom komentar di sana. Nah, kira-kira sederhananya begini, banyak orang yang merasa bahwa dia ingin punya sesuatu nilai, sesuatu value yang dia hadir itu dinantikan oleh banyak orang. Bahkan kepergiannya kadang-kadang dicari-cari, bahkan diceritai, tapi dalam konteks yang positif. Tidak mungkin semua itu terjadi kalau Anda tidak memiliki yang namanya pengaruh. Nah, pengaruh ini bisa kita lakukan dengan 3 hal. Catat baik-baik 3 hal ini kalau Anda ingin betul-betul menjadi orang yang punya pengaruh. Sebelum kita berbicara jauh lebih tentang bagaimana Anda memiliki daya magnet yang luar biasa, Anda wajib taklukkan dulu menjadi orang yang berpengaruh. Paling tidak menurut hemat saya secara pribadi dan berdasarkan pengalaman, kalau kita ingin memiliki daya pengaruh, paling tidak Anda memiliki 3 hal ini dulu. Yang pertama adalah mindset. Pastikan pola pikir mindset kita betul-betul sudah open minded. Jangan menjadi pribadi yang close minded. Karena kenapa? Perbedaan orang yang close ataupun yang tidak open minded dengan orang yang open minded adalah terletak dari cara dia mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Contoh sederhana, orang yang open minded dia akan terbuka dengan siapa saja. Sedangkan orang yang close dia selalu menghantui dirinya sendiri. Dia selalu takut untuk melangkah. Dia punya banyak ketakutan ketika dia ingin melakukan A, B, C, dan D. Dia punya banyak pertimbangan hingga apa yang terjadi semua hanya menjadi wacana dan tidak pernah itu dilakukan. Nah, itulah perbedaan sederhana. Maka yang paling pertama Anda harus kuasai adalah atau Anda miliki adalah open minded. Mindset Anda harus di unboxing supaya kemudian terbuka dengan berbagai macam situasi yang ada. Ini sepele tetapi menjadi hal yang sangat penting kalau betul-betul kita pahami bahwa ternyata kekuatan pikiran bisa merubah diri Anda. Bahkan bisa juga merubah orang lain. Tergantung bagaimana pikiran kita olah, bagaimana cara berpikir kita, dan kita mampu menganalisanya dengan baik sehingga kita mampu beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Itu yang pertama, mindset. Yang kedua, Anda harus punya yang namanya knowledge. Apa itu knowledge? Pengetahuan. Di mana-mana kalau Anda punya pengetahuan, Anda akan menjadi sesuatu yang tidak sulit untuk bergaul. Kenapa? Karena pengetahuanlah yang akan mampu mengendalikan Anda. Karakter, kepribadian, ucapan, semua itu akan sangat punya pengaruh kalau kemudian kita memiliki yang namanya knowledge, pengetahuan. Rata-rata orang yang memiliki pengetahuan akan diberikan ruang-ruang yang istimewa dan terhormat. Tergantung bagaimana pengetahuan itu kita amalkan dan pengetahuan itu kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jangan sampai pengetahuan ini cocok untuk anak muda tapi Anda aplikasikan kepada orang yang tidak muda atau misalnya orang tua atau mungkin anak-anak kecil, maka itu akan sulit Anda mempunyai pengaruh. Makanya pengetahuan menjadi hal yang wajib. Masih banyak yang berpikir bahwa Anda tidak penting itu pengetahuan, yang penting itu adalah punya banyak uang. Tidak penting itu pengetahuan, tapi yang penting adalah punya banyak uang sehingga kita bisa mempunyai pengaruh. Benar, saya sepakat dengan itu. Tetapi uang belum tentu menentukan kualitas kita. Tetapi pengetahuan jauh lebih bisa menentukan kualitas diri kita. Yang ketiga ataupun yang terakhir, yang pertama tadi mindset, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah skill ataupun keterampilan. Hari ini di tahun 2024, Anda punya mindset yang bagus, Anda punya pengetahuan yang cukup maksimal, Anda bisa berbagi dengan itu, dan yang paling penting adalah Anda punya keterampilan. Karena hari ini Anda tidak memiliki keterampilan, sama saja Anda tidak memiliki sesuatu, alias nothing. You are nothing. Tidak ada istimewanya, tidak ada sesuatunya. Kenapa? Karena sekarang pengetahuan semuanya bisa orang dapatkan. Beda orang tua kita dulu. Pengetahuan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Dalam hal ini hanya orang yang bisa sekolah. Hanya mereka-mereka kalangan-kalangan terdidik atau mereka yang memiliki privilege dan akses terhadap pendidikan. Hari ini siapapun Anda, selama Anda punya yang namanya handphone, Anda punya smartphone, Anda bisa mengakses pendidikan, pengetahuan dari mana saja. Tetapi yang namanya keterampilan tidak semua orang punya. Maka keterampilan menjadi salah satu pondasi dasar untuk Anda menjadi seorang yang berpengaruh.
Tapi kemampuan dan keterampilan ini harus di backup dengan yang namanya attitude. Karena banyak juga orang bagus pengetahuannya, bagus cara berpikirnya, bagus keterampilannya, tapi bermasalah di mana? Di etikanya. Betul sekali. Di attitude. Behaviornya tidak bagus, mannernya tidak bagus, sehingga banyak orang yang menghindari. Ada beberapa teman saya bekerja di perusahaan plat merah, di mana secara pengetahuan luar biasa, IPK-nya tinggi 4,0. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bertahan lama. Kenapa? Karena pimpinan perusahaan tempatnya dia bekerja sangat tidak menyukai atau tidak menjadi pribadi yang menyenangkan. Kenapa? Karena boleh jadi Anda pintar, tetapi Anda tidak memiliki yang namanya attitude ataupun behavior. Karena kenapa? Pengetahuan bisa dicari, keterampilan bisa dilatih, tapi attitude menjadi pondasi dasar. Sehingga menurut saya mindset, pengetahuan sama keterampilan plus yang namanya attitude. Nah, ketika kita memiliki 3 ini, maka kita sudah bisa menjadi orang yang berpengaruh, memiliki daya magnet. Kadang-kadang orang ingin menjadi seperti ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Mudah-mudahan dengan berbagi yang hal sederhana ini, teman-teman dan kakak-kakak semua, bapak ibu jauh lebih bisa memahami. Dan ini saya ingin cerita berbagi pengalaman saja. Ada 3 metode yang saya dapatkan. Jadi saya memang suka yang ganjil-ganjil, ya 1, 3, 5 dan seterusnya. Ada 3 metode ketika Anda ingin menjadi pribadi yang memiliki daya magnet yang kuat. Kenapa Anda wajib memenuhi ini atau Anda wajib memiliki ini? Karena tidak semua apa yang Anda butuhkan itu Anda miliki. Tapi yang Anda butuhkan itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Orang lain yang mempunyai pengetahuan itu, orang lain yang punya keterampilan itu. Maka caranya Anda wajib punya daya magnet. Bagaimana kemudian kebutuhan Anda ataupun Anda ingin mencari sebuah keuntungan, Anda bisa berdayakan, bukan manfaatkan ya, berdayakan orang lain. Dan itu melalui 3 cara yang sangat sederhana. Yang pertama, Anda wajib menjadi pendengar yang baik, good listener. Kenapa? Setiap orang yang menjadi pembicara yang baik itu lahir dari pendengar yang baik. Tapi tidak semua pembicara yang baik itu mampu memiliki kemampuan mendengarkan. Kenapa kemampuan mendengarkan ini sepele, kecil, tapi dia mempunyai pengaruh yang luar biasa. Saya rasakan dalam bergaul dalam setiap hari. Pergaulan saya kelas menengah ke atas lumayan. Ya, kelas pejabat, politik, pemerintahan, entrepreneur, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Pelaku-pelaku usaha, teman-teman content creator, dan sebagainya. Kemampuan mendengarkan menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita mampu atau memberikan ruang kepada orang lain untuk kemudian kita dengarkan, maka dia merasa terhormat, merasa dihargai. Makanya ketika ada teman kita berbicara, pastikan Anda perhatikan dengan baik. Kalau perlu sekali-sekali Anda anggukan kepala yang menjadi tanda dan informasi dan simbol bahwa Anda merendah sedikit, menekan sedikit ego supaya Anda memberikan kesempatan kepada orang lain berada di atas Anda. Walaupun tidak merendahkan Anda. Kenapa? Karena kemampuan mendengarkan menjadi salah satu pilar yang wajib kita miliki dalam kemampuan bergaul ataupun juga kemampuan berkomunikasi, akan melahirkan juga relasi. Dan ini yang kadang-kadang banyak orang lupakan. Coba deh, kalau Anda selalu mendengarkan orang bicara tapi Anda tidak terlalu memperhatikan, Anda pasti tidak akan menjadi sesuatu yang punya magnet. Dan Anda sulit untuk menjadi orang yang berpengaruh karena mendengarkan orang saja Anda sulit. Jadi bagaimana orang sekarang bilang, menyala abangku, ilmu padi abangku. Anda merendah sedikit lalu kemudian meroket untuk naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini kebiasaannya orang Bugis Makassar ini. Apa itu? Biasakanlah Anda memberikan pujian. Kalau bahasanya kita di Makassar namanya makgola, tapi jangan sampai berlebihan. Anda memberikan pujian tetap pada normalnya, tetap pada batasnya. Jangan sampai Anda memberikan pujian yang kelewat batas, yang memang tidak ada di pribadi orang tersebut. Misalnya Anda mengatakan dia, wah gagah sekali, padahal dia misalnya perempuan. Itu kan di luar batas. Nah, ini contoh sederhana. Kenapa? Karena DNA manusia, psikologi manusia senang diberikan pujian, bahkan haus akan pujian. Karena dengan adanya pujian, dia akan merasa tervalidasi hidupnya, dia akan diakui. Walaupun kadang-kadang mungkin itu belum terlalu maksimal, alias kemampuan daripada orang yang kita puji belum terlalu di atas rata-rata. Tapi kehadiran kita memberikan pujian, cukup dengan mengatakan, wah luar biasa, saya senang sekali dengan pendapatmu, keren sekali kau punya opini. Maka kemudian orang akan merasa bahwa dihargai. Dengan pujian-pujian sederhana seperti itu, bahkan melalui chat pun, itu akan jauh membuat Anda akan disenangi oleh banyak orang. Sehingga ketika Anda sudah disenangi, maka pengaruh apapun yang Anda beri itu akan jauh lebih mudah diterima dan akan jauh lebih punya efek tertentu. Dan yang terakhir, setelah yang pertama tadi adalah membiasakan menjadi pendengar yang baik. Yang kedua,
memberikan pujian, dan yang ketiga adalah jadilah pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan tidak semua orang mampu lakukan, termasuk orang yang memiliki open minded, knowledge, dan skill. Tidak semua orang memiliki tiga ini, tapi dia belum tentu menjadi pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan tidak butuh sekolah. Menjadi pribadi yang menyenangkan tidak butuh pendidikan. Tapi menjadi pribadi yang menyenangkan sederhana. Cukup Anda tidak egois. Contoh sederhana, ketika Anda bergaul dengan sebuah kelompok atau sebuah teman atau sebuah circle, ekosistem teman bergaul Anda, pastikan Anda tidak terlalu sering berbantah-bantahan. Jangan terlalu sering beradu argumen, apalagi di tempat yang umum ya, tempat yang ramai, karena orang akan merasa direndahkan. Tapi bagaimana support, lalu kemudian nanti ketika ada butuh tambahan, berikan klarifikasi atau berikan penjelasan tambahan. Itu akan jauh lebih membuat Anda kemudian memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena sekali lagi, tidak semua kebutuhan kita mampu kita kerjakan sendiri. Tapi kebutuhan kita, keuntungan yang kita cari itu bisa dilakukan oleh orang lain. Dan caranya untuk kemudian memberdayakan orang lain, Anda wajib punya pengaruh. Salah tiganya adalah Anda memberikan pujian, Anda terbiasa mendengarkan orang, dan jadilah pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan semua ini hanya bisa diikat dengan kemampuan apa? Komunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berdialog, kemampuan public speaking, itu menjadi salah satu perantara. Dan berikut, kalau teman-teman memiliki kendala dalam hal komunikasi, Beda Baik Institute, sebuah lembaga yang kami punya, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Kami sudah banyak berapa ratus orang sudah kita latih, dan yang paling penting ada juga yang mengikut kelasnya private public speaking. Di description box saya akan cantumkan link untuk belajar di Beda Baik Institute untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya Rizal, senang bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.